Ini nervous kieu gitu aya dina. Tah barudak ieu dadan Mustang gitu. Dadan Mustang di Cipeundeuy. Wilujeng dongkap, wilujeng sumping dan dirompok gitu nya. Alhamdulillah nih kali ini saya ketemu sama teman sedaerah, teman sekampung, yakni Kang Wildan. Sama dari Garut, cuman ini Kang Wildan ini sudah lama kan merantau ke daerah seberang Bali. Iya, Bali. Ini untuk obrolan sama Kang Wildan ini kan kita sebagai dari Garut, yang khususnya untuk sahabat dari Garut, ini kan tidak tahu nih tentang perjalanan Kang Wildan itu diawali pada tahun keberapa itu? Abdi teh campurnya bahasa. Iya campur lah. Jadi kabarnya tahun 2010 akhir. 2010 akhir. Nah, kan lulus sekolah 2008 Ya. di Cileugini. Oh di Cileugini. Ya, 2010 akhir ke Kabali. Gitu. Kabali ikut ke saudara tapi masih saudara Kabali. Ya. Seiring berjalannya waktu betah sampai sekarang ya di Bali. Selama ini aktivitas di Kang Wildan ini di Bali itu profesinya itu? Profesi karena Bali itu memang pariwisata ya. Jadinya yang pariwisata oke. Kegiatannya ya di travel juga kurang lebih travel wisata perjalanan. Mencakup di Bali, di Lombok, Jogja, sama Bandung. Tapi yang paling sering mah ya di Bali. Jadi itu berangkat itu apa naik pesawat? Pas awal ke Bali mah naik bis lah, naik bis, pakai bis ini Keramat Jati ya. Keramat Jati di Terminal Cicaheum. Terus ke Bali 28 jam perjalanan kurang lebih. Lamun naik bus mah. Tapi lamun naik pesawat mana 1,5 jam lah rata-rata tergantung cuaca. Gitu. Pernah ke Bali Mas Teh? Wow, makanya bertanya sama Kang Wildan juga kan belum pernah. Jadi kan jangankan daerah yang seberang, masih daerah sekitaran Jawa Barat juga masih jauh gitu dari berpetualangnya. Itulah jadi tahun 2010 akhir Bali teh. Ini Kang Wildan ini kan kalau ini pertanyaan agak pribadi nih. Ini tentang ketemu sama istrinya itu dari mana? Kang Wildan kan merantau ke Bali. Ini kan ketemu sama istrinya ini. Kalau ketemu sama istri mah di Bali. Di Bali. Karena istri asli orang sana. Asli orang sana. Itu udah muslim dari dulunya. Iya, dari lahir udah muslim. Jadi kan di Bali itu tidak semua agamanya Hindu, tapi ada juga agamanya yang Islam. Banyak. Cuma memang paling banyak agama Hindu di sana. Jadi jumlah penduduk Bali sekitar 4 jutaan lah kurang lebih ya. Tapi umat muslim lama kan 10% kira-kira. Jadi memang persentasenya loba penduduk Bali anu beragama Hindu dan kita semua di sana ya saling berbaur, akur lah. Saling berbaur. Kalau itu sama orang sana kan di Bali ya, yang beragama Hindu sama Islam itu antara toleransi. Ya. Terus jarak itu tempat beribadahnya apa itu berdekatan apa? Tergantung sih. Lamun di daerah pariwisata, ayah namanya satu daerah di Nusa Dua, iya masjid, iya gereja,
terus dipelihara, pokoknya 5 agama berdampingan jadi satu. Jadi memang hidupnya rukun lah, rukun dan saling menghargai. Tapi kalau di daerah-daerah, misalkan anggap di kota Denpasar, jarak masjid ke masjid itu lumayan jauh. Misal dari sini masjid jaraknya sekitar 1 sampai 3 kilo lagi. Tapi kan di Garut ya, karena kita banyak muslimnya, jadi masjid setiap RT ada masjid, ada di Bali. Tidak semuanya atau masjidnya berdekatan gitu. Kalau itu menjelang hari sepi, nyepi. Hari nyepi itu tuh. Itu kalau menjelang hari nyepi itu di jalanan emang terlihat sepi. Nah, jadi hari raya nyepi di Bali emang benar-benar sepi, bandara ditutup, terus pelabuhan ditutup. Jadi memang tidak ada aktivitas kecuali cici di dalam rumah, diem di rumah. Nah, kita sebagai warga muslim ya kita pun menghargai. Jadi kita pun tetap diem di rumah, gak boleh ngapa-ngapain selama 24 jam. 24 jam. Itu kendaraan tidak ada aktivitas. Tidak ada. Jadi cari cimedi mah mana. Tapi seperti aparat keamanan seperti ada, polisi. Ya, kecuali kita ada namanya pecalang polisi adat ya. Kalau di bahasa Indonesia itu ya polisi adat. Jadi membantu. Kalau mungkin kalau di Indonesia mah satpam kali ya. Tapi ini mah khusus ada di Bali namanya pecalang, petugas keamanan. Nah, jadi teman-teman pecalang mah saat nyepi itu ya mereka keliling patroli. Karena kan tetap pantau keamanan. Nah, kita yang jalan nyepi ya pada diem aja di rumah. Bandara ada ditutup kan. Betul. Tapi itu satu kejadian apa pernah terlihat sama Kang Wildan itu ada orang yang istilahnya nekat gitu, dilarang tapi suka. Pernah saya ada kejadian. Jadi memang dia nggak tahu kalau di Bali itu pas nyepi ya nggak boleh kemana-mana nih. Nah, karena dia nggak tahu, dia jalan kaki ke Banjar itu kalau di sini itu paguyuban RW kok. Tapi di sana namanya Banjar. Ada dia jalan-jalan ke sekitaran Banjar ditangkap. Ditangkap karena memang nggak tahu. Jadinya dikasih tahu lah sama si petugasnya nggak boleh kayak gini. Karena memang harus diem di rumah. Boleh keluar saat nyepi apabila urgent, darurat. Misalkan ada yang kecelakaan di rumah pas nyepi, ya kan? Kita antar tetap ke rumah sakit karena rumah sakit tetap buka. Ada yang melahirkan, atau misalkan ada kecelakaan, boleh. Tapi biasanya didampingi juga sama petugas tadi pecalang. Kalau sanksinya itu berupa teguran. Biasanya sih cuma teguran karena memang pada umumnya kalau mau nyepi ya masyarakat di Bali udah pada tahu udah boleh keluar. Biasanya mungkin kalau memang dia ada yang melanggar itu saya rasa nggak disengaja sih, mungkin karena ketidaktahuan makanya terjadi pelanggaran itu. Itu awal pertama Kang Wildan itu kan merantau ke Bali. Awal pertama kesan pertama orang-orang di sana sama kita ini gimana itu? Sebagai warga pribumi sama tamu. Ya. Kalau Bali karena terkenal dari dulu warga yang ramah, khususnya Indonesia kan memang terkenal orang-orangnya ramah gitu. Nah, di Bali pun demikian. Mereka sangat ramah sekali sama siapapun ya. Makanya tamu atau wisatawan yang berkunjung ke Bali betah sampai berulang-ulang karena memang ramah pisan, ramah banget. Sisi lain dari Bali ini sama Kang Wildan ini kalau lain juga bagus. Kalau ini sama ini sama Kang Wildan sisi lain nih cerita-cerita dari Bali dari sisi yang kan kita jangan bicara tentang yang positifnya, ini sisi negatifnya nih yang pernah Kang Wildan alami ini di Bali itu orang-orang kan
orang baik, tentu kan ada orang yang kurang pasnya, orang yang istilahnya orang yang jahat sama kita nih. Apakah pernah terjadi dialami sama Kang Wildan? Sejauh ini sih belum pernah ya, karena saya ketemu orang-orang baik terus, alhamdulillah gitu. Saya percaya sih kalau kita nanam kebaikan dimanapun ya pasti ketemunya yang baik-baik lagi. Jadi selama ini belum pernah sampai dijahatin ketemu orang, karena memang saya sangat mencintai Bali ya, selain Garut ya. Karena memang Bali ya pokoknya bikin betah Mas, makanya harus ke Bali nih kapan-kapan. Itu ada berapa pantai ini? Selain Pantai Sanur itu yang tahu dari saya ini Pantai Sanur. Yang paling terkenal memang Pantai Kuta ya. Pantai Kuta itu memang udah terkenal banget. Jadi kalau ke Bali nggak ke Pantai Kuta ya rugi istilahnya. Karena memang terkenalnya Pantai Kuta banyak, ada Pantai Kuta, Pantai Sanur, ada Pantai Serangan dan lain-lain. Pokoknya mah Bali memang dikelilingin sama pantai. Gitu. Emang itu luasnya sama dengan Garut itu? Kalau ada yang bilang Bali itu sama luasnya dengan Garut. Kalau luas saya kurang begitu memahami ya berapa. Yang jelas setahu saya itu Bali itu ada, kalau nggak salah ya, sekitar 8 kabupaten dan 1 kota. Kalau nggak salah. 8 kabupaten, 1 kota. 1 kota, 1 kota, Kota Denpasar. Oh, kota ibu kota. Ibu kotanya. Ini kalau nggak keliru ya, pokoknya antara 8 kabupaten atau 7 kabupaten. Kalau untuk luasnya sendiri saya kurang tahu. Pokoknya mah ya bisa keliling Bali dalam waktu seminggu di Bali, bisa lah keliling ke Bali. Tempat-tempat wisata kan di Bali menyebar tuh, utara, selatan, timur, tengah. Kalau pengen ke Papai, seminggu ke Bali. Jadi kita bisa explore atau jalan-jalan di Bali Selatan, Bali Utara, sampai pokoknya sekeliling Pulau Bali. Itu yang bule-bule itu yang di pantai masih banyak gitu. Yang suka tidur-tiduran. Berjemur. Ya wae sih. Karena Bali kan dari dulu memang terkenal pantainya ya. Iya, terkenal. Ini memang itu satu daya tarik sendiri bagi wisatawan. Iya kan, kalau orang-orang bule, istilahnya orang-orang Eropa, orang-orang yang di Amerika itu kan tahu Indonesianya itu kan tahu dari Balinya. Iya. Jadi memang ada cerita lucu juga. Where are you from? Kamu dari mana? Misalkan saya dari Indonesia. Kadang si bule itu apalah, nah di mana Indonesia? Ada bule yang kayak gitu. Tapi kalau dibilang dari Bali, oh Bali, saya tahu gitu kan. Jadi memang ada bule juga yang nggak tahu Indonesia, lebih kenalnya Bali. Gitu. Jadi di Bali memang terkenalnya ya tempat wisata, bukan nama tamu-tamu pasti pada betah lah kalau ke Bali. Aduh, mendengar ini dari Kang Wildan ini terasa nih, mendengar cerita-ceritanya, saya juga jadi kepengen gitu. Untuk sahabat nih yang ada cerita-cerita dari Bali ini bisa komen di bawah, bisa komen lah bagaimana ini tentang perjalanan di Bali, atau tinggalkan pesan, bisa bertanya nih sama Kang Wildan tentang bagaimana situasi di Bali. Kebetulan ini Kang Wildan juga kan punya channelnya kan. Iya, channel itu channel keluarga. Channel keluarga. Channel. Nah ini namanya Ziaza TV. Namanya sekali Ziaza TV. Pakai Z semua. Itu untuk channel yang keduanya itu? Kalau yang kedua mah sebenarnya lebih ke seru-seruan sama teman-teman. Channel main band lah. Main band. Karena hobi dari dulu ya. Tapi channel utama mah ya itu ya.
aktivitas sama keluarga yang Zia TV. Ini nih sahabat nih, ini kan saya lagi kalau melihat dari channel ini seniornya ini Kang Wildan, saya lagi belajar ini. Ini kita tanya awal ini Kang Wildan ini terjun dari YouTube ini di awal kapan? Ya, kapan punya sampai kepikiran ini tentang YouTube ini? Kalau YouTube memang baru ya dari 2019 ya kalau nggak salah. Jadi pas awalnya corona. Nah, karena kan memang pas di Bali pas corona secara nasional waktu itu ya di lockdown kan. Nah, jadi kan pariwisata Bali di close sementara makanya tak ada kegiatan. Dan saya kan waktu itu punya alat lah, ada kamera, ada ya udahlah. Sambil ngisi waktu yuk bikin YouTube sama anak. Jadi 2019. Oh, berarti sama channel Dadan Masak itu beda 1 tahun ya. Kalau aku 2020 akhirnya. Jadi awal mula lockdown, jadi bikin YouTube. Dan memang YouTube khusus buat anak-anak dan muda. Ini kegiatan sehari-hari. Sehari-hari. Kalau melihat dari konten itu anak-anaknya itu putra sulungnya itu anak pertama saya punya 2 ya. Cowok dan cewek 7 tahun sama 4 tahun. Ya. Gitu. Itu udah kelihatannya lucu, udah seperti emang awal mulanya diajarin cara itu-gitunya sama. Kalau sebenarnya saya kira bingung dia budaknya bakat di mana gitu ya. Dan kalau sebenarnya kalau saya memang ketemu orang baru itu lebih cenderung pendiam gitu ya. Tapi di mana budaknya? Jadi emang bisa dengan sendirinya. Hai teman-teman, saya lagi di sini dan bisa jadi mungkin karena sering nonton YouTube orang juga, jadi dia ngeliat bisa jadi. Tapi kalau secara ngajarin, ayo gini-gini enggak. Tapi kalau saya bikin konten, paling ngasih tahu umumnya aja. Ayo sekarang kamu ngomong ini ya tentang ini. Udah. Jadi mana yang ngapain ngayakan sendiri, ngomong sendiri. Jadi kan IQ-nya masih bagus ya. Kalau tahap anak seperti beda lagi dengan Dadan Mas belajar di YouTube di usia yang segini kan banyak kata-kata yang ngeblank ya sama-sama belajar. Abi juga masih belajar, sama-sama belajar, saling merangkul ya. Ini saya pertama kali ini sama ketemu itu sama pemilihan pilkades ya, ketemu pas pilkades ketemu di kantor desa. Cuman ini waktu itu kan kepikiran pengen collab. Ini kan namanya collab kan, pengen collab kan, cuman waktunya waktu itu belum pas. Kebetulan nih sekarang sama kamu dan ini untuk dari YouTube sekalian saya menggali tentang pengalaman ini Kang Wildan ini. Itu untuk monetnya itu udah berapa bulan nih Kang Wildan? Udah berapa tahun mungkin kan? Kalau monet masih ya baru-baru lah. Baru-baru. Karena memang yang lama itu menjajah tayang. Jadi memang harus legen, bahasa Sunda harus legen. Jadi terus update konten nanti seiring berjalannya waktu ya pasti di verifikasi. Itu subscribe dulu itu yang dikumpulin apa jam tayangnya? Tergantung ya. Ada memang channel yang dia jam tayangnya udah cepat. Ada juga channel yang subscribernya duluan. Tergantung. Ada yang duluan subscribernya, ada yang jam tayangnya duluan. Karena kenapa? Ini mungkin karena konten yang disajikan mungkin kurang
Jadi kalau menurut saya ya dua hal itu antara jam tayang sama subscriber itu ya dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kembali lagi nanti ke penonton gitu. Kalau berapa lama saya nggak bisa nentuin berapa lamanya, cuma ya kalau memang mau jadi YouTube penting sering update aja dan sabar lah, nanti juga lah kalau udah rezeki mah ya tidak kemana ya. Itu awal itu yang dialami sama Kang Wildan ini, begitu kita ini terima surat itu kan dari tim YouTube gitu, ini gimana ini perasaan ini kan kita ini selama lockdown terus bikin konten pas monetisasinya ini ya tentu seneng ya, jadi istilahnya ada hasilnya kan. Meskipun ya lama nunggunya tapi ya itu yang jelas senang aja lah perasaan. Pokoknya mah ya bertahap lah gitu. Jadi gitulah biar teh tos break makan heula namanya martabak gitu cerita namanya ya. Ini tentang lokasi-lokasi yang di Bali gitu apa bisa dilihat tempat-tempat yang bagus. Nah kalau mau lihat tempat yang bagus di Wonderful Bali Tour, memang spesialis untuk travel atau jalan-jalan ke Bali. Ini asli dari Kadungora Garut. Jikalau sahabat semuanya berkunjung ke Bali, melihat Kang Wildan ini dijamin orangnya baik, orangnya tenang, bisa diajak ngobrol yang enak. Saya juga sering curhat, saling berbagi tentang ilmu YouTube sama Kang Wildan. Kang Wildan sama Kang Wildan ini kangennya, wah saat ketemunya ngobrolnya tidak ada ujungnya sampai subuh juga siap. Mengingat ini waktu kita kan perlu istirahat, terus situasinya kita mesti fresh aktivitas. Ini Kang Wildan ya, suatu saat Kang Wildan ketemu lagi kita bisa ngobrol lagi di sini. Yang mau tanya-tanya mah bebas boleh di komentar ya. Tapi kita sebelum mengakhiri ini obrolan sama Kang Wildan, kita alangkah lebih baiknya pesan dan kesan dari Kang Wildan untuk sahabat semuanya nih, khususnya untuk orang Garut. Kesan dari Kang Wildan kan udah lama di Bali, ini bagaimana? Kesan dan pesan naonnya? Ya kalau dari saya mah doa terbaik aja buat semuanya, semoga sehat selalu dimanapun, semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan bermanfaat bagi orang banyak. Pesan dari saya atau moto hidup lah. Itu moto hidup itu bermanfaat bagi orang lain. Udah itu. Iya. Nah, saya akhiri ini di obrolan sama Kang Wildan ini, saya ucapkan buat Kang Wildan ya terima kasih ini, atur nuhun nih, udah ini bikin ini martabak ya udah mantap pisan udah. Dan sedikit banyak motivasi. Dulu dia dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.